Industri manufaktur di tanah air sedang tidak baik-baik saja ya, Ya, Pak Aziz. ya. Pak Aziz mungkin boleh ditanggapi Pak terkait dengan PMI manufaktur kita yang nampaknya memang lesu dan kelesuan ini juga memiliki dampak begitu ya Pak Ya, akhirnya. ya. Nah bagaimana Anda melihat ini? Gini ya, kalau kita ngelihat efek dari PMI itu di negara tetangga ya, contohnya ya, itu di Filipina naik, di Thailand turun dikit tapi nggak not as bad as us gitu ya. Di Malaysia naik, terus di mana dia yang turun? Indonesia sama Myanmar, itu turun drastis. Kenapa? Nah kita lihat kenapa ya, harusnya kita melihat dari situ. Something is wrong, ya kan gitu ya. Maka dia turun kan gitu ya. Nah, yang wrongnya ini kita cari. Nah, oke, wrongnya ini apa? Ya banyak hal. Satu, energi yang naik terus harganya. Kan tadinya itu kami beli itu $9, sekarang $11, ntar lagi $15. Sedangkan Thailand sama Vietnam $3 energi per MMBT. Ya satu. Dua, tenaga kerja yang karena peraturan pemerintah naik terus kan tenaga kerja itu. Tiap tahun lihat inflasi naik, lihat inflasi naik. Pada atau waktu kira-kira 15 kali kenaikan, gajinya karyawan itu sudah sama dengan gaji direksi. Karena dia naik terus. Jadi kita harus benahi ini semuanya. Gitu. Kalau ada nanti pemerintahan baru, ini harus dibenahi. Ya, sistem penggajian gimana, sistem pembagian energi itu gimana. Karena tanpa energi, industri itu nggak akan bisa apa-apa. Energi itu paling kuat itu napas daripada industri energi. Nah, kalau energi kita itu harganya sekarang ini kita beli bebas itu $13 per MMBT. Thailand $4. Vietnam $3. Jadi kalau kita bilang Artinya cukup jauh ya Pak ya gapnya? Cukup jauh. Cukup jauh ya. Satu lagi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah bahwa harus diperhatikan industri ini dan pertumbuhannya. Kenapa? Karena Indonesia ini secara ilmu buik archipelago ya, dia jauh di selatan. Ya dong? Kan jauh di selatan. Singapura, Malaysia, Vietnam, Hanoi, Vietnam di atas ya kan. Artinya kalau ongkos bahan baku harus ada extra cost kurang lebih $9.000 per BME per kontainer yang 40 footer. Kalau satu kontainer, kalau 1 juta kontainer kan 90 juta US sudah bayar ACC deh. Banyak faktor yang pemerintah kita harus memperhatikan adanya tindakan-tindakan yang benar. Jangan sampai salah tindakannya. Karena begitu salah tindakannya, akibatnya fatal sekali. Seperti turunnya PMI. Gitu. Baik, lalu terkait dengan tadi Anda menyampaikan ini juga tentunya akan menjadi beban dari perusahaan ya Pak untuk harga energi ini. Tapi industri ban di tanah air Pak, untuk saat ini sebetulnya seperti apa Pak? Pokoknya boleh saya sampaikan bahwa semua industri di dalam negeri tidak baik-baik saja. Karena beberapa faktor. Satu, adanya akibat inflasi dunia ya, karena COVID itu baru memperbaikin ya. Satu itu. Yang kedua, lemahnya permintaan komoditas. Kita penghasil komoditas. Artinya beberapa komoditas itu turun ekspornya. Yang ketiga, turunnya daya beli. Turunnya daya beli. Yang keempat adalah adanya karena COVID itu supply chain-nya berubah kan itu ya. Contohnya, dulu kita enak aja ngirim barang ke Chili, ke Brasil. Sekarang nggak semudah itu. Ya, jangan bicarakan lagi ya adanya kekacauan bahwa pelabuhan-pelabuhan Timur Tengah diserang sama Yaman sama Somalia itu yang nomor 2 deh ya, yang itu kan accidental ya. Tapi yang rutin aja ada perubahan. Makanya tadi saya teruskan pertanyaan Anda, kenapa Malaysia sama Filipina bisa? Because the kebijakan is benar, bisa mereka atasin. Harus lincah karena untuk menjawab bagaimana memperbaiki keadaan adalah kelincahan berpikir dan bertindak kepada pemerintah. Dari sektor mana punya pokoknya pemerintah. Karena once satu kali Anda bikin kebijakan yang salah, salah semuanya. Rusak semuanya. Dan itu
lama untuk perbaikannya. Multiplier effect ya Pak. Multiplier effect, betul. Baik.